Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa menggoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata cengdemu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada. Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih?
Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya, cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama 1 purnama. Semoga yang ini nggak selama 1 purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya. Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah.